Hello guys, after holiday we learn again English. Today we are going to discuss about direct and indirect speech. What is direct and indirect speech? Untuk lebih memudahkan memahami direct and indirect speech, I will give you illustration. Saya akan berikan ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini, ya. Ini Brian, ini saya dan Johan. Brian memberikan film ke saya dan Johan. Haning, Johan, tolong tonton film ini bagus. Setelah itu saya menontonnya, ya. Saya dan Johan menonton film yang diberikan Brian. Setelah saya nonton, after I watched the movie, Johan memberikan statement, pernyataan. Johan berkata, direct speech, Johan told me, I don't like the movie. Oke, dengan direct speech-nya ya. Dan indirect speech, Johan told me that he didn't like the movie. Ya, setelah saya dan Johan menonton film, besoknya saya bertemu dengan Brian. Brian bertanya kepada saya, Haning, bagaimana pendapat kalian tentang film yang aku berikan? Oke, saya mengatakan ke Brian dengan menirukan nada bicara Johan, statementnya si Johan. Example like this. Hey Haning, how about the movie? Saya dengan direct speech berkata, Johan told me, I don't like the movie. Nah, di situ dengan direct speech saya menirukan nada bicaranya si Johan. Saya mengatakan kepada Brian dengan direct speech. Dengan indirect speech, saya bisa mengatakan seperti ini. Indirect speech. Johan told me that he didn't like the movie. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau direct speech itu mengatakan dengan menirukan nada bicara seseorang. Kalau indirect speech tidak menirukan nada bicara seseorang. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Thank you. Oke, di sini ada perbedaannya ya. Direct speech, this is simple present tense. Saya menirukan langsung, ya. Jadi pakai simple present tense. Nah, indirect speech karena saya mengatakannya setelah kejadian, so saya harus mengubah tensesnya menjadi simple past tense. Ini, don't become didn't. Oke, setelah itu nanti akan ada perubahan-perubahan bentuk waktunya. Terima kasih. Oke guys, you have learned about statement, pernyataan, ya. Dan yang sekarang adalah command, ya. Direct speech and indirect speech, command, perintah atau imperative sentence. Contohnya, di direct speech saya menceritakan seperti ini. He asked me, open your book. Jadi saya menceritakan ke orang lain, saya diminta untuk membuka bukunya. Jadi ada letupan ya, ada kayak nilai emosinya. Jadi saya harus ngomong seperti ini. He asked me, open your book. Saya menirukan orang lain. Nah, di indirect speech tidak ada letupan emosinya. Saya menceritakan ulang. He asked me to open my book. Ada perbedaannya jelas kan? Direct speech dan indirect speech. Lalu, next sentence, direct speech. Mary told me, stop talking to Gwen. Itu yang direct speech, ada letupannya ya. Tadi di statement saya tidak membuat berbeda, saya buat sama ya. Di command saya buat berbeda. Oke, next. Indirect speech-nya, Mary told me to stop talking to Gwen. Jadi ada perbedaannya, yang atas ada letupannya, yang bawah tidak. Itulah direct and indirect speech ya. Harus ada perbedaan. Ini di positive command ya. Nanti setelah ini ada negative command. Thank you. Hello guys, now direct and indirect speech in negative command, ya. Komentar negatif. For example, Mario told George, don't wait for me. Don't wait for me. For example, and then change to indirect speech. Mario told George not to wait him. Mario told George not to wait him. Beda kan? Ada yang ini ada santai, yang ini ada letupan. The second sentence, Father asked Mika, don't go there alone. Don't go there alone. Ya,
Langsung dibikin indirect speech. Father asked her, lalu mengacu ke Mika. Father asked her not to go alone. Ya, silakan dilihat. Ada letupan dan tidak ada letupan. Ada letupan, tidak ada letupan. Ya, so different. This is negative command. Thank you. Okay, direct and indirect speech in question. WH questions adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang. Jawaban yang tidak hanya ya dan tidak. Oke, contohnya, Michael asked the girl, "What is your name?" Nah, saya mencontohkan Michael mengatakan seperti itu. Nah, terus indirect speech-nya, Michael asked the girl what her name was. Caranya berbeda kan? Oke, atau Michael wanted to know her name was. Oke, next, yes no questions adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban iya dan tidak. Example, the teacher asked John, "Does Andrew live near here?" Jadi saya menirukan nada bicaranya si guru, for example, ya. And then indirect speech, the teacher asked if Andrew lived near here. Jadi nggak ada letupan ya, perbedaannya saya ulangi berkali-kali. Direct speech and indirect speech. Direct speech itu ada kita menirukan orang bicara. Setelah ini akan ada contoh ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana penggunaan direct speech dan indirect speech. Hey, where is Kinan? Kinan told me, don't wait for me. Okay, let's go. Hey, where is Kinan? Kinan told me not to wait for me. Okay, let's go. Oke, contoh yang pertama, direct speech, Haning menirukan Kinan. Nada bicara Kinan dia tirukan. Seperti ini. Kinan told me, don't wait for me. Kan saya tiruin tadi. Oke, yang kedua, Kinan told me not to wait her. Ya, tadi itulah perbedaannya. Ada difference between direct speech and indirect speech. Ingat, direct speech itu mengatakan sesuatu yang dikatakan orang lain dengan menirukan nada bicaranya. Ya, indirect speech itu mengatakan sesuatu yang dikatakan kepada orang lain tanpa menirukan nada bicaranya. Terima kasih, semua bermanfaat. Akan ada video selanjutnya.